Bisnis yang survive di masa depan itu bukan yang paling gede modalnya dan bukan yang paling banyak karyawannya, tapi bisnis yang bisa ngeintegrasiin dirinya sama AI. Ini literally adalah salah satu studi dari Stanford University. Sebelum gue jelasin lebih jauh ya, gue mungkin nanya satu hal dulu deh ke kalian supaya lebih relate ya. Kalian pernah nggak sih ngalamin pas mau belanja online gitu, ya kalian chat tokonya pas jam 8 malam gitu, dan nggak dibalas. Yang ngebalas adalah robot dan bilang kalau misalnya, oh ya kita belum buka hari ini dan kita akan baru balas di jam 7 pagi besoknya karena kita sudah tutup jam 6. Kita sebagai customer, oke, kita paham, tapi at the same time kita butuh barangnya atau kita butuh cari barang konfirmasi itu sekarang. Yang akhirnya kita berpindah ke toko lain dan akhirnya ada toko yang bales dan kita keburu beli di tempat lain. Ya kita sebagai customer kita ngerasa itu cukup annoying, kita harus pindah ke toko lain dan toko A yang paling pertama itu juga kehilangan revenue. Kita sebagai customer itu nggak peduli mau belanjanya jam berapa. Dan gue yakin kalian semua pasti pernah ngalamin ini sebagai pembeli. Dan dari sisi bisnis, ini masalah yang jauh lebih gede daripada kebanyakan orang kira. Ada riset dari HubSpot ya ke lebih dari 2.200 perusahaan dan hasilnya cukup serem sebenarnya. Rata-rata waktu bisnis buat balas chat customer itu 42 jam. 42 jam. Dan 23% leads itu nggak pernah dibalas sama sekali. Padahal faktanya, 78% customer itu beli dari bisnis yang paling cepat responnya. Harusnya kalian semua relate sebagai pembeli. Bukan yang produknya paling bagus, bukan yang harganya paling murah, tapi yang paling cepat balas yang dapat duitnya. Dan yang bikin makin parah adalah 44% leads itu masuknya di luar jam kerja ketika kita lagi tidur atau tokonya lagi tutup. Artinya, hampir setengah dari calon customer kalian itu chat di saat kantor kalian sedang tutup. Sekarang bayangin, kalau customer service bisnis kalian itu jalan 24 jam dan 7 hari seminggu dan bisa closing deals sementara kalian lagi tidur. Di video kali ini gue bakal sharing gimana caranya kalian bisa integrasiin AI ke bisnis kalian. Gak peduli apapun jenis bisnis kalian. Dan AI ini bukan cuman balas chat, tapi literally bisa closing sales sendiri. Jadi tonton sampai habis. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Kultom. Di channel ini gue banyak ngomongin soal konspirasi, ada juga tentang finance, ada juga tentang teknologi, kayak misalnya tentang AI dan juga tentang crypto. Kalau kalian suka konten kayak gini, ya silakan subscribe. Ya banyak banget teman-teman yang nonton video gue tapi nggak pernah benar-benar subscribe. Dan buat teman-teman yang ngerasa suka sama video gue, ya mau bantu gue, mau ngedukung channel ini, silakan join membership dengan cara klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dengan cara seperti itu, kalian bisa nonton video yang bakal tayang lebih cepat duluan, dan kalian bisa dapat konten-konten eksklusif yang khusus hanya bisa ditonton sama para member. Oke, itu aja guys, kita lanjut ke video ini. Jadi sekarang, di dunia tech, itu ada satu istilah yang lagi banyak banget diomongin, dan gue rasa kalian semua sudah pernah dengar. Namanya adalah AI agent, atau sering juga disebut sebagai agentic AI. Ini beda banget sama yang namanya chatbot biasa, yang mungkin kalian udah pernah pakai. Beberapa subscriber gue mungkin sudah tahu ya agent ini basically apa. Ini tuh beda sama misalnya kayak ChatGPT yang kita pakai sehari-hari. Bedanya gini bagi teman-teman yang nggak tahu. ChatGPT itu kalian tanya, dia bakal jawab. Selesai. Kalian harus kasih instruksi satu persatu dan dia cuma ngerespon apa yang kalian minta. Tapi AI agent itu konsepnya beda total. Kalian kasih dia satu tugas besar dan dia bakal mikir langkah-langkahnya sendiri. Dia yang akan ngelakuin sendiri dan dia yang akan nyelesain tugasnya dari awal sampai akhir tanpa perlu kalian tuntun pegangin tangan dia. Analoginya kayak gini. Kalau Google Maps itu AI chatbot, dia cuma ngasih arah doang gitu dari titik A ke titik B. Kalau AI agent itu supir pribadi yang beneran tahu jalannya kemana, dia beneran nyetir kalian dan bawa kalian sampai tujuan tanpa kalian ngapa-ngapain. Contoh penerapan AI agent itu udah banyak banget sebenarnya, ya. Ada yang dipakai buat riset otomatis, ada yang buat nulis dan ngecek code program, ada juga yang buat ngehandle customer support perusahaan-perusahaan gede, macam-macam. Tapi dari semua area itu, satu yang paling relevan dan paling impactful buat bisnis di Indonesia. Kita tahu di Indonesia itu market paling besar adalah jualan. Kenapa jualan? Karena model bisnis di sini itu unik banget guys. Beda banget sama luar negeri. Orang Indonesia itu tuh nggak langsung ngeklik check out kayak di luar negeri. Orang di luar negeri tuh dia baca deskripsi, dia ngelakuin riset sendiri, dia akan klik, dia buy, dia bayar. That's it. Di sini orang itu masih mau chat dulu, masih mau tanya-tanya dulu padahal sudah ada di deskripsi. Mau tanya-tanya lewat chat, ini barangnya oke nggak sih? Di ukurannya berapa? Bla 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 bla.
dia butuh DM Instagram, dia butuh chat di marketplace sebelum akhirnya mutusin untuk beli. Rakyat Indonesia tuh suka dimanjain. Dia mau dipastiin, dia mau dijual kembali sama customer service-nya. Dan pattern jualan lewat chat kayak gini ternyata justru cocok banget buat AI agent. Tapi masalahnya, kebanyakan bisnis di Indonesia itu belum siap ngehandle volume chat yang terus naik setiap harinya. Mayoritas bisnis online di Indonesia itu jualannya model lewat chat base. Ya, lewat WhatsApp, DM Instagram, chat Shopee, chat Tokopedia. Beda banget sama luar negeri, kayak tadi gue mention. Kita tuh pengennya ngobrol dulu. Tanya produknya apa, ya stoknya ada atau enggak. Kalau udah serak, baru mau bayar. Nah masalahnya guys, begitu bisnis ini mulai rame, ya admin sebagai customer service itu nggak cukup biasanya. Nggak cukup cepat untuk bisa ngerespons atau nggak cukup banyak adminnya. Sehingga kalian harus hire another admin. Akhirnya banyak chat yang lewat dan cabut ke kompetitor yang lebih cepat balasnya. Ini kejadian setiap hari di ribuan bisnis online di Indonesia. Dan kebanyakan dari mereka itu nggak sadar berapa banyak uang yang sebenarnya lagi bocor. Kalian harus sadar guys, ini gue kasih hitungan kasar ya. Contoh nih, kalian punya bisnis, dapat 100 chat per hari, tapi admin, manusia biasa, itu cuma sanggup handle 60 orang. Itu artinya, 40 calon customer itu hilang kalau kalian nggak hire another admin lagi, yang harus kalian gaji seharga gaji UMR. Kalau rata-rata nilai ordernya itu, let's say 200.000 rupiah, itu berarti 8 juta per hari kebuang, potentially kebuang. Sebulan, itu 240 juta rupiah. Dan ini belum menghitung chat yang masuk malam-malam, weekend, atau tanggal merah. Yang gue hitung tadi cuman yang beneran masuk di jam kerja. Ini adalah waktu-waktu di mana nggak ada orang atau admin yang bisa standby, tapi customer tetap mau belanja. Mereka tetap buka scrolling HP malam-malam, mau belanja jam 2 subuh pagi ada. Jadi masalahnya bukan di produk, bukan di harga, bukan di marketingnya, masalahnya ada di chat yang nggak ke-handle. Dan kalau ada sistem AI yang bisa nge-handle semua chat itu non-stop, yang bisa bales dalam hitungan detik, yang bisa closing sendiri salesnya tanpa bantuan manusia, semua uang yang tadinya bocor, itu bisa diambil semua sama pemilik bisnis. Nah, kabar baiknya guys, di Indonesia, ini gue juga cukup bangga sih sebenarnya. Di Indonesia itu juga ada AI yang bisa seperti ini. Namanya adalah Halo AI. Ini bukan chatbot biasa yang cuma bisa jawab kayak frequently asked question ya, FAQ gitu ya. Nggak gitu juga. Atau ngirim auto reply yang template gitu. Halo, selamat datang di toko ini. Kamu butuh apa? Gitu. Itu template banget. Halo AI itu literally adalah AI sales agent. Artinya dia bisa ngehandle seluruh proses jualan dari awal sampai akhir. Mulai dari balas chat customer, kasih rekomendasi produk, sampai closing deal. Semuanya otomatis dan available kapanpun customer butuh, 24 jam. Nah, yang bikin Halo AI ini beda, itu kemampuannya yang bisa end-to-end. Misalnya, contoh nih, ini amazing guys. Ada customer chat nanya soal produk. AI-nya bisa langsung jawab detail produknya. Cek stoknya secara real time, langsung dari sistem inventory yang kita bangun. Dan kalau stoknya kosong, dia nggak cuman bilang, oh maaf kak, stoknya kosong. Dia akan kasih suggest produk alternatif yang mirip. Bahkan dia bisa ngelakuin upselling. Dia akan nawarin produk-produk tambahan yang relevan buat customer ini. Ini bahkan ya, kalau gue mau kasarnya, manusia mungkin bisa malas ngerjainnya. AI itu nggak punya perasaan guys. Dia bisa kerja non-stop. Ini bukan chatbot yang jawab kayak kaku pakai template. Ini tuh AI-nya ngobrol natural kayak manusia beneran. Dia literally ngobrolnya kayak bahasa sehari-hari kayak gue lagi chatting sama kalian. Beda banget sama template-template robot yang kalian sering dapat di Tokopedia atau di Shopee. Terus kalau customer udah mau beli, Halo AI akan langsung ngirim format order ya. Customer tinggal isi data, ongkir langsung dihitung secara otomatis sesuai alamat dan berat paketnya. Pembayaran langsung diverifikasi lewat payment gateway dan jadi pengalaman itu persis kayak belanja di e-commerce. Tapi semuanya itu terjadi di dalam chat WhatsApp. Dan satu hal yang paling penting, Halo AI itu bisa di-training sesuai dengan SOP dan gaya bahasa bisnis kalian. Jadi AI-nya nggak jawab secara generik, tapi ngomong sesuai brand voice kalian. Kalau kalian mau coba ya, ini bahkan setupnya itu juga bisa dibantu langsung sama tim expertnya dari Halo AI. Jadi kalian nggak perlu pusing setting dari nol. Tapi guys, kemampuan closing sales itu baru dari satu sisi aja. Yang lebih gila lagi, itu apa yang terjadi di balik layarnya. Di balik ekosistem Halo AI ini, ya selain tadi gue bilang ada Telegram, WhatsApp, dan sosial media dan semuanya digabung menjadi satu dashboard,
yang nantinya juga akan nyambung ke e-commerce. Di dalam Halo AI ini ada fitur yang namanya CRM, di mana setiap chat dari customer itu akan otomatis jadi data kalian. Kalian bisa cek siapa yang udah closing, siapa yang masih pending, siapa yang perlu di follow up, dan siapa yang harus dicek kembali. Tiketnya juga akan ke-create otomatis dari percakapan chat. Jadi nggak ada yang akan kelewat dan semuanya rapi tanpa perlu input manual satu persatu lagi. Buat kalian yang bisnisnya di bidang jasa, kayak misalnya klinik, salon, konsultan, atau apapun yang butuh booking penjadwalan, Halo AI itu juga bisa handle booking dan appointment otomatis. Chatnya akan langsung chatting ke klien kalian. AI-nya itu akan kasih pilihan jadwal yang tersedia kayak gimana, dia akan konfirmasi appointment-nya, dia akan sync sama kalender kalian, dan kirim reminder otomatis ke customer dari H-1 sampai hari H. Lengkap sama jamnya kapan dan lokasinya di mana. Semuanya kayak asisten pribadi. Semua jadwal ini bisa kalian pantau langsung di satu dashboard. Sekali lagi gue bilang, bisnis yang survive di masa depan itu adalah bisnis yang bisa integrasiin sama AI. Gue bukan bilang kalian harus bikin bisnis yang berurusan sama tech AI, kalian harus jadi bisnis AI. Nggak kayak gitu guys. Cukup integrasiin bisnis konvensional kalian sama AI. Dan sekarang, kalian udah lihat buktinya. Ini sudah exist dan bisa dipakai sama semua orang. Kalau kalian tunda untuk pakai ini, kompetitor kalian itu mungkin sudah pakai. Mungkin sekarang nggak kerasa, mungkin kalian ngerasa kayak, oh ya kok bisnis gue biasa-biasa aja jalannya. Tapi kalau kalian nunggu beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, kompetitor kalian mungkin aja udah mengambil potensi klien kalian. Dan kalian situ mulai bingung, kenapa klien gue itu tidak ke gue lagi? Karena sesimpel kompetitor kalian itu sudah pakai AI yang bisa handle proses jualannya dari A sampai Z. Dari balas chat, cek stok, proses order, hitung ongkir, sampai verifikasi pembayaran. Semua jalan otomatis tanpa perlu ada manusia yang standby. Buat kalian yang punya bisnis dan masih ngandelin admin manual buat balas ratusan chat setiap hari, gue nggak bilang cara itu salah, ya. Tapi coba pikirin kalau kompetitor kalian sudah pakai AI ini. Ini bukan soal kalian mau atau enggak, ya, pakai AI. Ini soal kecepatan untuk adaptasi di masa depan. Kalau kalian tertarik untuk pakai Halo AI ini, kalian cek aja linknya di deskripsi di bawah, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, atau kalian juga bisa cek video di kiri kanan ini. Oke guys, kita ketemu lagi. See you guys in another video. Bye-bye.